Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini nama saya, di sini ada tertera ya, freelance pertama. Di sini saya akan perbandingan metodologi ya, paralel, iteratif, dan model dalam pada fase pembangunan paralel lunak. Metodologi paralel merupakan metodologi yang dapat mendesain pengembangan komponen dan aplikasi data paralel. Implementasi data paralel dapat dipahami dengan baik menggunakan data komputasi. Target permasalahan yang didapat selesaikan menggunakan metodologi paralel meliputi 3 syarat, yaitu target arsitektur paralel memerlukan algoritma secara subdireksional yang berbeda pada setiap kasusnya dalam mencapai kinerja yang baik, maka target arsitektur dalam pengembangan sistem sangat diperlukan. Yang B, sasaran target tahapan multi arsitektur, proses metodologi terhadap aplikasi dapat beroperasi dalam berbagai arsitektur yang berbeda, paralel atau sekuensial. Yang C, spesifikasi permasalahan tingkat target arsitektur, perubahan spesifikasi masalah atau lingkungan target harus ditampung secara sistematis karena berdampak besar terhadap aplikasi. Selanjutnya, fitur utama dalam metodologi paralel adalah desain tingkat tinggi. Deskripsi desain aplikasi dapat dievaluasi berdasarkan komputasi dan skalabilitas. Notasi desain data paralel desain tingkat tinggi juga. Arsitektur secara independen, notasi desain digabungkan secara umum menggunakan data paralel. Prototyping, eksperimen desain dalam berbagai tingkat abstrak, mendapatkan informasi yang dapat mengarahkan proses dalam penyempurnaan. Slide berikutnya lagi. Tahapannya, proses dan implementasi dalam studi kasus metodologi paralel dapat dilihat pada gambar bawah ini. Seperti ini gambarnya ya. Tahapannya. Kelebihan metodologi paralel yaitu dapat memberikan kemudahan proses pemrograman, kinerja, dan biaya, serta tidak ada sektor tunggal yang mendominasi keluar. Metodologi paralel yaitu proses pengembangan lebih sensitif karena dipengaruhi oleh kelas arsitektur yang berbeda. Metodologi langsung masuk ke model iteratif. Model iteratif melakukan pembangunan perangkat lunak melalui pembentukan dan pelaksanaan sebagai siklus dari bagian perangkat lunak saja dan tidak ada keseluruhan tahapan verifikasi pembangunan perangkat lunak itu sendiri. Model pembangunan iteratif menempatkan tahapan menguji akhir setiap iterasi. Pendekatan iteratif pada pengembangan perangkat lunak dilakukan secara berurutan. Setiap menyelesaikan satu iterasi akan dilakukan penyempurnaan untuk menjaga kualitas dari perangkat lunak. Model iteratif juga dikatakan sebagai model berulang untuk dapat memproduksi versi baru perangkat lunak dalam setiap siklus modelnya serta melakukan pengembangan perangkat lunak langkah demi langkah setiap siklusnya. Slide berikutnya gambaran kelebihan model iteratif seperti ini ya. Komparatif, dokumentatif, plan flow tones, inflexible, high quality only. At the end, large of the interaction, aktivifikasi in question. Keuntungannya, dalam model iteratif kita dapat membangun dan meningkatkan kualitas software langkah demi langkah serta melakukan pelacakan kesalahan dimulai dari awal. Tahap awal ya. Hal ini akan menghindari kesalahan atau catat pada aliran tahapan ke bawahnya. Dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk merancang desain yang sesuai menggunakan model iteratif agar menghasilkan produk yang tepat dan efektif. Namun pada model ini setiap fase iteratif dapat kaku. Tanpa adanya overlap, model iteratif digunakan pada proyek yang dominan besar dengan struktur requirement yang lebih lengkap yang jelas. Tahapan model iteratif berikut. Model iteratif pada siklus waterfall di mana terjadi overlap dan terfase pada siklus perangkat lunak. Gambar iteratif model gambarnya seperti ini gambarnya. Gambar iteratif model dalam waterfall. Analysis of requirement, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing.
Saat berikutnya di dalam model iteratif, perancangan dilakukan secara bertahap mulai dari spesifikasi desain, implementasi pada setiap iterasi dilakukan pula secara bertahap, kemudian melakukan evaluasi dan perulangan iterasi sesuai kebutuhan pada setiap tahapan. Terdapat perancangan dan aturan agar dapat mengurangi risiko pada pembangunan fungsional produk dan kualitas produk. V-model, ini masuk V-model. V-model verifikasi dan validasi dalam metodologi ini. Validasi dianggap juga sebagai identifikasi risiko dan validasi guna memonitoring atau verifikasi risiko ya. V-model, gambar fase penilaian V-model seperti ini ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelah kanan sebelah kiri sudah ada. Tujuan penilaian risiko pada gambar di atas, ada tujuan tahapan penilaian risiko dalam gambar di atas, di mana setiap fasenya V-model menunjukkan identifikasi dan evaluasi risiko di mana awal akhir masing-masing tahapan. Pada tahap pertama, menggambarkan tentang risiko dalam model dalam proses requirement analysis perangkat lunak, di mana hasil keluarannya adalah dokumen kebutuhan pengguna. Selanjutnya tahapan kedua, sistem dan desain software, di mana keluaran yang dihasilkan merupakan verifikasi software tentang sistem, organisasi, struktur data, serta dokumentasi teknik seperti entity, diagram, dan data directory guna melakukan evaluasi risiko dalam proses jangka panjang. Ketika melakukan implementasi unit testing dan integrasi sistem testing. Slide berikutnya lagi tahapan V-model ya, siklus hidup V-snippet adalah urutan dari pelaksanaan proses. Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Seperti itu tahapannya. Oke, gambaran tahapan V-model seperti ini ya. Oke, seperti ini. Tuh, bisa dilihat gambarannya. Oke, slide berikutnya lagi. Rencana uji sistem. Rencana uji sistem dibuat sistem dengan pemudahan fungsi yang telah ditempatkan pada spesifikasi kebutuhan bisnis dan bisnis specification dan spesifikasi kebutuhan sistem. Dan melalui dokumentasi kebutuhan pengguna akan dilakukan expecting, testing, atau melakukan evaluasi apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Pengujiannya sistemnya. Desain tingkat tingginya pada sektor sistem dengan desain dimulai menguji kemampuan perangkat lunak dalam bekerja sama melalui perencanaan uji sistem dasar dimulai dari pemilihan arsitektur. Digunakan berdasarkan kepada beberapa hal seperti ya, pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antara interface serta detail teknologi yang dipakai. Low level design didefinisikan logika pada setiap komponen sistem serta pembangunan kelas dianggap dengan semua model dan hubungan antar kelas sistem. Kemudian masuk kepada tahapan pengkodean oleh pengembang sistem. Perancangan dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil. Slide berikutnya lagi, pembandingan metodologinya seperti ini ya. Ada paralel, iteratif, dan V-model. Ada kelemahan, kelebihan, kekurangannya seperti ini ada bisa dilihat. Ini juga seperti dilihat. Oke, bawah juga ya sama. Oke, slide berikutnya lagi ya. Saya ada nggak? Oke, referensinya saya ambil. Kesimpulannya seperti ini. Kita terdapat 3 model di atas dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan evaluasi verifikasi sebuah pengembangan perangkat lunak diperlukan beberapa proses verifikasi mulai dari fungsi paralel, metodologi, aplikasi dapat beroperasi dalam berbagai sektor berbeda serta memiliki sasaran target terhadap multi sektor harus dapat menghasilkan spesifikasi lingkungan dalam mana target sektor harus dapat ditampung secara otomatis. Kemudian masuk kepada iteratif model yang akan proses mengembangkan dan meningkatkan kualitas software yang dilakukan langkah demi langkah. Selain itu dapat melakukan pelacakan kesalahan dimulai dari tahapan awal, menghindari kesalahan catatan pada aliran terhadap ke bawahnya. Selanjutnya pada V-model, di mana V-model adalah model verifikasi validasi. Di dalamnya metodologi ini akan dilakukan validasi yang dianggap juga sebagai identifikasi risiko dan validasi guna memonitori atau evaluasi risiko pada gambar di lunak. Oke. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.